Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan hidup kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan juga menjadi pegangan dan pedoman bagi kita. Bahkan firman Tuhan yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami juga mau renungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka kitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari 1 Petrus 5. Ayat 5b sampai yang ke-6. Saya bacakan. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah memandang, saya ulangi, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Perhatikan apa kata firman Tuhan hari ini. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Jangan merasa lebih dari yang lain. Ya, sikap merendahkan diri seorang terhadap yang lain itu berarti sikap yang orang Jawa bilang andap asor. Jadi kita menyadari bahwa kita dengan yang lain sama. Jadi tidak merasa lebih. Ya, jangan sampai ada yang namanya congkak, tinggi hati, sombong. Ya, hati-hati dengan sikap-sikap yang demikian, sebab Tuhan menentang orang-orang yang demikian. Tetapi Dia mengasihani ya orang-orang yang rendah hati. Ya, kita harus menyadari ya, sekalipun sehebat apapun prestasi yang kita bisa raih, sehebat apapun ya keberhasilan yang kita peroleh, sadari bahwa kita ini harus senantiasa menjaga hati, tetap rendah hati ya, sadari semua datang dari Tuhan, tetap rendahkan diri di hadapan Tuhan. Begitu juga terhadap orang lain, nggak usah merasa lebih dari yang lain. Ya, jangan memandang orang lain lebih rendah dari kita, karena kita dengan mereka sama. Kadang ada yang membedakan karena mungkin status sosial, mungkin yang membedakan karena posisi kedudukan, yang membedakan mungkin karena ya istilahnya harta, benda dan sebagainya. Ya, itu semua bukan sesuatu yang menjadi patokan. Di hadapan Tuhan semua sama. Karena itu tetaplah memiliki kerendahan hati, hormati seorang akan yang lain, tetap merendahkan diri di seorang akan yang lain ya, sehingga dijauhkan dari tadi ya sombong, congkak dan tinggi hati, sebab Tuhan menentang. Hati-hati kalau sampai Tuhan menentang berarti berseberangan dengan Tuhan ya. Tetapi sebaliknya rendahkanlah dirimu. Nah, orang yang merendahkan diri ini yang akan ditinggikan Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang tanda kutip dizolimi ya, diperlakukan tidak adil. Ya, orang-orang yang demikian, ya, selama mereka tetap merendahkan diri, diperlakukan nggak adil, tetap merendahkan diri. Nah, orang yang demikian inilah yang akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Ya, selama dia tetap rendah hati. Ya, kuncinya rendah hati ya, garis bawah ini. Ya, coba lihat firman Tuhan lagi dalam 2 Korintus 10 ayat 18. Saya bacakan ya. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Wah, perhatikan ini.
Luar biasa ini. Bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Artinya orang yang memuji diri, yang aku bisa, aku hebat loh, luar biasa toh. Coba nggak ada aku. Nah, ini orang yang suka memuji diri yang seperti itu, justru tidak tahan uji. Ketika dipercayai Tuhan, ketika diberkati Tuhan, ketika dipromosikan, diangkat Tuhan, dia mulai memuji dirinya. Dia merasa dirinya bisa, ya bahkan memandang orang lain mungkin nggak seperti dirinya, ya akhirnya orang yang demikian justru dikatakannya tidak tahan uji. Ya, jadi bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, ya justru orang yang merendahkan diri ketika dipromosikan tetap rendah diri, diberkati banyak tetap merendahkan diri, dibuat sukses oleh Tuhan, ya punya posisi yang bagus di pekerjaannya tetap rendah hati. Nah, orang yang demikian inilah sesungguhnya yang tahan uji. Ya, saya pernah sampaikan ya, ujian tidak selalu badai masalah, tapi kadang-kadang berkat, kelimpahan, ya, posisi yang baik, ya, itu juga bisa menjadi ujian buat hidup kita. Tahan uji nggak ketika menghadapi seperti itu? Ya, yang luar biasa perhatikan, orang, ya, saya ulangi, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Ya, jangan nunggu dipuji orang, biarlah Tuhan yang memuji. Dan Tuhan memuji seorang itu melihat hati. Ya, kalau hatinya benar, maaf, hatinya tulus, ya Tuhan tahu itu. Ketika kita berbuat sesuatu, melakukannya dengan segenap hati, Tuhan lihat itu semua. Nah, berbahagialah orang yang dipuji Tuhan. Biasanya kita memuji Tuhan, tapi ada waktu di mana Tuhan memuji orang-orang yang memiliki kerendahan hati, memiliki hati yang tulus dan benar dalam pandangannya. Ya, yuk jaga hati kita, jaga hati kita. Perhatikan, jaga hatimu. Jangan sampai ada sikap tinggi hati, congkak, ya, tetapi sebaliknya tetap rendah hati. Apapun keadaanmu, sekalipun diberkati luar biasa, tetap rendah hati. Ya, sekalipun kamu sekarang jadi pimpinan di tempat kerjamu, tetap rendah hati. Ya, engkau jadi orang sukses, tetap rendah hati. Ya, dengan demikian maka engkau akan justru ditinggikan Tuhan. Semakin diberkati Tuhan, semakin diangkat Tuhan orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Mari saya mengajak kita semua, tetap jaga hatimu, tetap rendah hati, supaya Tuhan meninggikan engkau. Ingat, biar Tuhan yang memuji kita, bukan diri kita sendiri dan bukan orang lain. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu pagi ini yang menegur kami, mengingatkan kami supaya kami menjaga hati, tetap rendah hati, sekalipun banyak hal yang kami terima, sekalipun kami mengalami posisi yang baik, diberkati, beroleh kelimpahan, mungkin kami dipromosikan dalam posisi yang seperti apapun, biarlah hati kami tetap rendah di hadapan Tuhan, tetap merendahkan hati di hadapan-Mu. Sikap yang demikian yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Tolong kami Roh Kudus untuk kami bisa mengerjakan ini dalam hidup kami. Kami juga menyerahkan hidup kami hari ini, jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.